Berarti Bang Dharma nggak kena COVID kemarin? Saya? Emang ada COVID? Untuk mengambil kendali suatu negara dengan alasan kesehatan. Cukup dengan menciptakan wabah? Mereka nggak menciptakan narasi doang. Narasi. Jadi wabahnya itu nggak ada? Kalau menurut Abang? Nggak ada. Jebakan Batman, ikutin prokes. Oh iya. Salah sendiri. Jangan ikutin prokes. Bukan ini yang membuat kena. Swab. Ya. Itu kan syarat kita. Ya, salah sendiri ikutin syarat. Dibodohin kan. Kalau nggak bisa pergi, Pak. Nah, di situ. Kalau misalkan kita dengar omongannya Mas Dharma ini kan tadi COVID-19 bisa merusak kedaulatan bangsa. Oh, bukan merusak, merebut, Pak. Merebut malah ya. Karena ini kan agenda dari WHO yang merupakan kepanjangan tangan dari United Nations untuk mengambil kendali suatu negara dengan alasan kesehatan. Ini isu aja kesehatan, tujuannya bukan ke situ, tujuannya menguasai sambil kedaulatan bisa dikuasain, kan cukup nyuruh orang-orang yang ada di sini dong. Duit juga dapat. Jadi duit dapat, kedaulatannya di. Tapi terwujud itu Pak, tujuan-tujuan itu Pak. Terwujud Dari pencipta. Iya, wujud. Karena kelihatannya kalau kita ngelihat dari konteksnya sebelumnya kan COVID-19 merebut kedaulatan bangsa kelihatannya tinggi banget. Tapi kalau misalnya kita lihat geopolitik sekarang ada kok negara yang merebut terang-terangan kedaulatan bangsa. Oh iya, nggak pakai COVID. Iya. Jadi justru di era digitalisasi ini merebut kekuasaan itu nggak perlu dengan perang. Cukup proxy war itu jadinya ya. Ya, cukup dengan itu. Cukup dengan menciptakan wabah. Mereka nggak menciptakan narasi doang. Narasi. Jadi wabahnya itu nggak ada. Kalau menurut Abang? Nggak ada. Kalaupun ada, kalaupun ada, mereka mulai berteori nih, buka buku. Begini. Enggak, sudah. Kekuatan Tuhan di dalam diri kita jauh melebihi semua teori-teori mereka. Berarti Bang Dharma nggak kena COVID kemarin? Saya? Emang ada COVID? Soalnya ketemu nih. Ya, karena kalian masuk dalam jebakan Batman, ikutin prokes. Oh iya. Salah sendiri. Jangan ikutin prokes. Kalau kalian ikutin prokes, maka ada prosedur yang harus diikutin. Apa yang pertama? Cuci tangan. Pakai masker. Bukan ini yang membuat kena. Swab. Ya. Itu kan syarat kita. Ya, salah sendiri ikutin syarat. Dibodohin kan. Kalau nggak bisa pergi, Pak. Nah, disitulah jebakan Batman-nya. Gara-gara kita takut kehilangan comfort zone. Ya. Ya, akhirnya dicolok-colok. Rusak ininya. Ya, berarti Bang Dharma sama sekali nggak, saya mau kasih tahu bahwa ini rusak, ini kesempatan nih, rusak tubuh kita. Dibikin rusak oleh teori-teori ilusi mereka. Alat ini bukan diperuntukkan untuk mengetes virus. Ini alat ini ditemukan, diciptakan oleh namanya Dr. Kary Mullis tahun 1983. Dia pemenang Nobel tahun 1984. Makanya sebelum pandemi dia dibunuh dia meninggal secara misterius. Kalau saya tidak boleh katakan itu. Dibunuh terlalu frontal ya. Karena kan kalau kita tidak selidiki sendiri nanti dibilang fitnah. Ya, betul. Ya kan? Meninggal secara misterius saja. Nah, gitu. Nah, seperti itulah. Gitu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, memang teori kuman, banyak banget nih komen. Terus teori kuman oleh Louis Pasteur itu dijadikan mainan oleh mereka. Itu yang kita. Ya, dan semua kuman itu hanya ada di laboratorium. Kira-kira akan ada fase seperti itu lainnya sih? Ya, ini sedang dimainkan. Influenza A. Ini chemtrail ini, udara ini kan by design ini. Ini kan modifikasi. Coba kalau saya jadi gubernur, nggak akan ada ini cuaca kayak begini. Hujan lokal, tiba-tiba banjir. Ini juga. Ya, menimbulkan bencana. Ini kan bagian daripada permainan mereka. Cuman ini sudah menjadi apa namanya itu ya? Rencana pembangunan, bagian daripada rencana pembangunan yang namanya geoengineering, modifikasi cuaca. Modifikasi itu apa sebenarnya? Manusia merubah otomatisasi alam. Jadi melawan hukum alam. Namanya modifikasi melawan hukum alam. Berarti melawan siapa?
melawan Tuhan. Aku nggak berani bilang. Kenapa nggak berani? Ini ada buku di sini nih. Apa mungkin Bang Dharma? Ya nanti saya mau kasih terakhir aja. Oh, kira-kira mau dijelasin bukunya. Oke, Zara udah pada nanya tuh, Bit. Banyak, Bit. Banyak banget yang komen hari ini ya. Iya, Karena udah pada nunggu. waduh, panjang sekali nih yang mana yang mau dipilih. Ada yang Nggak tanya suruh nih. angkat tangan. Jadi Grotenamen, jadi gimana Bang? Mau laporin Panji? Terus sebenarnya beliau tidak perlu repot-repot begini. Rocky Gerung itu Rocky pendukung Gerung. Dharma Pangrekung BTW, calon independen langka. Oh banyak sekali nih komen-komen. Mungkin Independen jawab dulu deh. langka nih. Gimana Gimana nih? yang mana? Yang, Ini mungkin saya pertanyaan dari luruskan orang dulu yang yang lapor itu ya. Yang lapor Iya, coba, yang lapor dulu deh. Saya tidak sama sekali tersinggung ngapain saya harus lapor. Oh, Karena hanya kan saya somasi. justru ini adalah kesempatan terbaik untuk sesama anak bangsa yang punya hati kepada cinta akan bangsa ini, mari kita satukan energi kita untuk menyamakan persepsi dan membangun kesadaran di tengah-tengah bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Jangan justru keberadaan kita menjadikan kondisi ini terpolarisasi. Nah ini yang perlu kita sama-sama waspadai. Iya. Jangan sampai dimanfaatkan atau ditunggangi. Jadi buat saya pribadi tidak ada namanya laporan. Namun ya perlu dipahami bahwa perlu ada klarifikasi, bukan dilaporin. Klarifikasi dari Panji. Dari Panji. Jadi ini kan kalau nggak salah dari para pemilih kami itu somasi etik. Iya, kenapa somasi etik itu juga aku mau nanya, bukan? Ya nggak hukum. apa-apa. Artinya tujuannya apa? dibutuhkan dialog. Oh, jadi supaya tujuannya bukan pidana ya? lah Etik. etik nggak pidana dong. Iya, makanya karena somasi etik bukan hukum. Iya nggak. Udah etik nggak ada hukum, nggak ada kata hukum. Iya. Kan somasi doang. Somasi. Dengan harapan tergerak untuk oke, kita berdialog gitu ya. Supaya apa yang disampaikan Mas Panji yang belum lengkap kita lengkapin, mereka lengkapin. Gitu. Karena begini, jangan sampai perbedaan pemilih itu dianggap sebagai sesuatu yang absurd ya. Kalau kita Itu, dengar ya. narasinya juga gitu. Ya, jangan sampai dianggap ini, tapi justru mereka merasa adalah pemilih yang waras karena tidak mau, jangan sampai politik lama yang berpikir bahwa terima bansos, terima BLT, terima amplop itu yang benar. Mereka udah bosen dengan proses pemilihan mengikuti konsep yang terjadi di melalui partai selama ini yang mahal dan sebagainya ya kan. Itu. Tapi Abang udah ada komunikasi dengan Panji untuk berdialog. Ada komunikasi dulu. Kan tadi Saya nggak somasi kenal. etik. Saya nggak kenal. Kan bukan saya. yang mempermasalahkan pemilih itu. Iya, saya enggak. Saya cuma lihat di itunya aja kok. Karena gini, kalau nggak salah Iksan itu adalah ex juru bicara dulu. Nah, dia mewakili hati para pemilih 10,6% yang tidak mau dianggap sebagai orang tolol memilih saya. Jangan salahkan saya. Iya. Karena ini menurut saya Gitu loh ya. Karena saya juga nggak bisa, saya bukan dalam kapasitas melarang. Dan saya juga tidak dalam kapasitas menyuruh. Gitu loh. Karena saya paham. Saya paham ini adalah demokrasi. Bukan berarti tidak boleh juga mereka menyuarakan. Harus ini dong. Tapi dari pihak Panji nggak tahu. Saya nggak tahu. Jangan tanya saya. ke Abang nggak juga? Jangan tanya saya. Saya nggak tahu. Karena ini kalau menurut saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Langkah dia kan di bijak Amerika. Iya. Orang kan ada teknologi, Pak. Ya, saya DM atau saya nggak perlu nyari-nyari lah. Gitu kan. Saya kan nggak nyari panggung juga. Tapi tadi komen yang Oke Zoners bilangnya bahwa ngapain sebenarnya Mas Dharma nggak usah repot-repot begini. Sudah didukung oleh Rocky Gerung, calon independen langka. Kalau kita ngomongin balik lagi ke beatnya Panji itu katanya Mas Dharma itu cagup indie atau baskaranya Pilgub DKI gitu. Itu kalau menurut Mas Dharma sebagai pujian atau sebagai hinaan sebenarnya kalau melihat saya sendiri sebenarnya nggak kenal Baskara itu siapa ya? Itu tuh indie yang lagi ngetren banget di anak muda sekarang. Anak muda, indie. Jadi saya nggak terlalu, musisi. Cuman musisi. Iya musisi tanpa label, tapi dia musiknya hits banget. Tapi hits viral. Sebenarnya kalau Mas Panji paham bahwa saya maju berjuang itu untuk memberikan kendaraan politik gratis kepada rakyat Jakarta semuanya. Ya, supaya
keluhan-keluhan selama ini setiap pilkada merasa diberikan janji-janji palsu, janji yang tidak dipenuhi. Ya, itu kan ini aktus reus sebenarnya. Aktus reus lagi. Ya, kan? Aksi ya. Sudah aktus reus. Janji ini modus operandi. Modus operandi. Ya, niat jahatnya kemudian muncul pada saat sudah jadi buat kebijakan. Nah, mensreanya. Mensreanya, oke. Ya, nah saya berjuang untuk memperjuangkan keluhan-keluhan hati dan tangisan masyarakat yang dari periode demi periode Jakarta begini-begini aja.